Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem hukum. Sistem hukum suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional, saling tergantung, dibatasi dalam suatu lingkungan. Perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain, membentuk suatu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan, sering disebut sebagai civil law. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Yutinianus abad. Kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika, Asia, Indonesia. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tujuan hukum. Kepastian hukum nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Hakim tidak dapat leluas menciptakan hukum yang punya kekuatan mengikat. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum Anglo-Amerika, asal dari Inggris abad ke-11, sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tapi tidak sepenuhnya benar. Dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Inggris, Australia, Amerika Serikat. Prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon. Sumber hukum, putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip dan kaedah hukum dibentuk dan menjadi kaedah yang mengikat umum. Sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Hukum baru akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara jenis hukum. Doktrin yang dianut. Hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya. Bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutuskan perkara, seseorang dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat. Karena
berkembangnya dari putusan hakim untuk satu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai castle law. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adatrecht, oleh Snoek Horgon. Pengertian hukum adat mengandung makna hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat. Merupakan hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang lebih berganti. Pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat, pengaruhnya besar. Pemimpin yang disegani menjadi keutuhan hidup sejahtera. Pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara persatuan, selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang. Peranan ini dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Bersumber hukum pada Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukum mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.